Halo sahabat pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas tentang P3K. Apakah itu P3K? Apakah sama dengan PNS? Namun sebelumnya, intro dulu. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang P3K. Dari perbedaannya dengan PNS, latar belakangnya diadakannya P3K, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Jadi, yang pertama teman-teman adalah P3K itu merupakan ASN juga. Jadi, ASN adalah PNS dan P3K, memiliki kedudukan yang setara dan hak-hak kepegawaian yang sama. Latar belakang P3K ada di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Diadakannya formasi P3K dikarenakan kebutuhan atas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang cukup besar. Mungkin teman bertanya-tanya, apakah perbedaan dan persamaan P3K dengan PNS? Jadi, yang pertama adalah sama-sama ASN. Tentu saja, hal ini harus ditekankan di awal bahwa P3K dan PNS adalah sama-sama aparatur sipil negara. Yang kedua, dari posisi yang akan diisi atau dijabati. PNS diangkat untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan, sedangkan P3K juga akan mengisi jabatan pemerintah, tetapi posisinya adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah, dan juga perbedaan persoalan karir. Yang ketiga, posisi pengangkatannya berbeda. Kalau PNS, ada masa percobaan selama 1 tahun, dan beserta mengikuti latihan dasar untuk bisa siap dalam jabatan itu. Sementara P3K, yang bersangkutan itu justru langsung menduduki jabatan tanpa melalui masa percobaan, karena memang diharapkan yang bersangkutan sudah berkompeten dan profesional dalam jabatan tersebut. Untuk masalah jabatan yang dapat diisi P3K, ada 3 klaster jabatan, yaitu jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan yang menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Namun hal ini masih dalam proses pengkajian ya teman-teman. Nah, untuk skema pengangkatannya, skema pengangkatan tetap sama. Sama seperti PNS, tetap harus melalui proses seleksi. Nah, yang ditunggu-tunggu, yaitu penghasilan dan hak-hak pegawai. Yang pertama, P3K mendapatkan hak cuti, mengikuti pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan yang sama dengan PNS, mendapatkan jaminan hari tua. Namun, untuk jaminan hari tua ini teman-teman masih dalam proses pengkajian. Berikutnya, jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, dan bantuan hukum. Berikutnya tentang alokasi dana penggajian. Penggajian P3K pusat menjadi beban APBN, dan P3K daerah menjadi beban dari APBD. Terkait masa kontrak, masa kontrak P3K sekurang-kurangnya 1 tahun, maksimal 5 tahun. Perpanjangannya kembali lagi pada esensi kebutuhan pegawai dan kinerja yang bersangkutan. Kalau bagus, maka diperpanjang. Jadi, proses perpanjangannya ini tergantung kebutuhan pegawai pada instansi tersebut, dan juga tergantung kinerja. Tentunya ada proses penilaiannya ya. Kita belum tahu nanti bagaimana proses penilaiannya. Namun kalau kinerjanya yang bagus, dia akan diperpanjang. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang P3K. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan gambaran apa persamaan dan perbedaan P3K dan PNS. Yang jelas saya tekankan kembali kepada teman-teman bahwa P3K dan PNS itu sama-sama merupakan aparatur sipil negara. Oke. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa cek link di deskripsi tentang kupas tuntas apa itu P3K dari BKN. Nah, untuk perbincangan lengkapnya teman-teman bisa cek link di deskripsi video. Di sana teman-teman bisa mendengarkan Bapak Dwi Haryono sebagai perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan BKN, sehingga teman-teman lebih memahami dan lebih jelas tentang apa itu P3K. Oke? Jangan lupa subscribe dan
Klik lonceng notifikasi ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan berita update seputar dunia P3K dan CPNS 2021. Semangat belajar!